Hai adik-adik, dalam rangka Pekan Sekolah Minggu, maka mulai tanggal 21 Juni sampai tanggal 12 Juli 2020, Sekolah Minggu GKI Bintaro akan mengadakan aktivitas membuat video bernyanyi sambil bergaya yang dilakukan oleh adik-adik di rumah. Lagu yang akan dinyanyikan adalah Mars Sekolah Minggu GKI Bintaro. Nah, aktivitas video ini akan ditayangkan pada ibadah tanggal 19 dan 26 Juli 2020. Tayangan video adik-adik akan dinilai oleh kakak guru sekolah minggu dan nanti akan dipilih satu orang dari tiap-tiap kelas yang memiliki penampilan oke, seperti suaranya, gayanya, ekspresinya, kostumnya, semangatnya, dan kreativitasnya. Untuk adik batita dan balita boleh tampil bersama papa atau mamanya. Tapi untuk kelas yang lainnya A, B, dan T harus sendiri ya, udah gede-gede. Ada 5 hadiah menarik untuk yang terpilih. Ayo adik-adik, daftarkan segera ke kakak-kakak kelas masing-masing melalui WA dengan format daftar, tulis nama adik dan kelasnya adik-adik. Setelah mendaftar, adik-adik akan dikirimi musik pengiring dan contoh menyanyikannya. Video adik-adik ditunggu oleh kakak kelas. Terakhir sampai tanggal 12 Juli jam 18.00 atau jam 6 sore. Sekali lagi adik-adik ya. Terakhir video adik-adik akan ditunggu sampai tanggal 12 Juli jam 6 sore. Nama peserta yang terbaik akan diumumkan pada tanggal 26 Juli pada ibadah online sekolah minggu. Sekarang kakak contohkan lagunya ya. Urutannya seperti ini adik-adik ya. Yang pertama, adik-adik dengar dulu musik pengiring di HP kalian, lalu kalian ikut menyanyi. Yang kedua, papa mama merekam mulai suara piano berbunyi sampai suara pianonya berhenti. Contohnya, bersama belajar firman Tuhan. Sekolah Minggu GKI Bintaro senang memuji Tuhan. Nah, begitu adik-adik contohnya. Tapi kakak kan nggak bisa nari. Adik-adik nggak usah ikutin cara kakak menarinya. Adik-adik harus bikin sendiri yang bagus tariannya ya. Gayanya yang bagus. Jangan ikutin tarian kakak tadi ya. Oke adik-adik ya. Selamat berlatih ya. Tuhan berkati. Dadah. Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai kita sekalian. Hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2020. Bersama kita akan melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat kediaman kita masing-masing. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, dan saling menjaga kehidupan sebagai satu keluarga di dalam iman. Kini sebelum memulai ibadah, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk kita dapat mengambil waktu hening sejenak. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam tahapan liturgi berhimpun. Kini ibadah siap dimulai. Dengan bangkit berdiri, kita menghadap hadirat Tuhan yang Maha Agung. Tuhan selalu beserta dengan kita dalam keadaan apapun. Dia beserta dengan kita. Marilah kita mengangkat pujian dari PKJ 2, Mulia, Mulia namanya.
Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan beserta saudara. Tuhan bersama-lamanya menyertai kita. Tema ibadah minggu ini adalah menikmati perjamuan kudus, menikmati juga panggilan kudus. Tema ini bertujuan agar umat memahami bahwa perjamuan kudus adalah peneguhan kembali sebagai umat tebusan dan utusan Allah, dan agar umat melaksanakan panggilan di dalam kehidupannya. Mari kita menyambung tema ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian PKJ 157 ayat 1 dan 4, perjamuan yang kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Kulihat kedamaian di salib yang kudus, yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami menyadari dan diingatkan bahwa di tengah-tengah kehidupan kami yang dalam masa pembatasan sosial ini, kami kerap kali menyadari bahwa kehidupan kami sungguh terbatas. Dan khususnya pada hari Minggu ini kami boleh juga diingatkan lewat liturgi, di mana perjamuan kudus yang seringkali kami nikmati bersama dalam ibadah ruang gereja, namun kami akan memberikan arti yang baru. Dan terlebih lagi khususnya kami diingatkan bahwa perjamuan kudus juga berarti menikmati panggilan kudus. Namun kami menyadari Tuhan, dalam kehidupan kami seringkali kami tidak menghargai panggilan kudus tersebut. Kami seringkali juga tidak mengingat dan bahkan terkadang kami melupakan apa sebetulnya tujuan dan panggilan hidup kami di dunia ini. Kami menyadari hal itu Tuhan, dan kami mengaku dan kami memohon ampun atas segala kesalahan kami. Dan Engkaulah Tuhan yang terus senantiasa mengingatkan kami, terus membangun kami dan mendorong kami untuk maju, untuk terus berdiri dan terus bangun. Inilah pengakuan dosa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menyambut pengakuan dosa kita, mari kita mengangkat pujian perjamuan yang kudus PKJ 157 ayat 2 dan 3. Sekarang aku datang membawa dosaku dengan sesal dan malu, berbalik padamu. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Karena kemurahan Tuhan, Dia menyatakan berita anugerah yang dinyatakan melalui firman-Nya yang saya bacakan dari Roma pasalnya yang keempat ayat 10 dan 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai buat saudara. Menyambut berita anugerah dan salam damai, mari kita menyanyikan pujian Berlimpah Sukacita di Hati. PKJ 216 ayat 1, 4, dan 5. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara mari bersatu hati dalam doa. Saatnya kami disapa oleh firman-Mu. Melalui apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, sempurnakan Tuhan. Dan terlebih penting, mampukan kami melakukannya dengan setia dimanapun dan kapanpun. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini akan dibaca dari Injil menurut Lukas 10 ayatnya 1 sampai ke 20. Lukas 10 ayat 1 sampai ke 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di bawah judul Yesus mengutus 70 orang. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan.
Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau, Korazin, celakalah engkau, Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungannya. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikianlah Injil menurut Lukas yang kita baca. Dan yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar hari ini? Tadi Penatua Herman sudah membacakan firman untuk kita sekalian dari Lukas pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-20. Dan tema kita pada hari ini adalah menjadi muridnya. Dan kita memasuki bulan baru, bulan Juli. Dan kita sudah memasuki hari Minggu biasa secara liturgis. Dan tanpa terasa Bapak Ibu saudara sekalian, sudah 3 bulan kita tidak ibadah di gedung gereja. Dan kiranya Bapak Ibu tetap terpelihara iman, saudara-saudara. Karena majelis jemaat bersama-sama dengan saya menyapa Bapak Ibu sekalian setiap hari ya, lewat video emas. Dan beberapa minggu ini, setiap malam saya membaca buku tulisan Pendeta Emeritus Andar Ismail untuk Bapak Ibu dan saudara dengar di malam hari sebelum istirahat. Kiranya semua menjadi berkat untuk kita sekalian. Dan tujuan utamanya adalah agar terpelihara iman kita semua.
Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah menjadi muridnya. Kalau kita perhatikan bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjadi tahu ya bahwa murid Tuhan Yesus ternyata banyak. Tidak hanya 12, saya sebut kelompok 12 gitu ya saudara ya. Tapi ternyata juga ada kelompok 70. Juga ada para perempuan. Jadi banyak murid Tuhan Yesus yang terkenal memang 12 itu. Gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah yang menarik, angka-angka itu ternyata Tuhan Yesus pilih sebagai simbol, saudara. Kenapa 12? Ya itu kan sebuah simbol 12 suku bangsa Israel misalkan. Kenapa 70? Rupanya tidak asal pilih 70 orang, tidak saudara. Tapi itu kan pertama-tama adalah 70 keturunan Nabi Nuh. Saudara bisa membaca di Kejadian pasal 10 itu. Nah, kemudian juga 70 penatua. Nah, jadi angka 70 itu adalah angka yang sudah lazim bagi bangsa Israel. Nah, kalau para perempuan kenapa ini, saudara? Nah, itu adalah cara Tuhan Yesus menunjukkan bahwa tidak hanya para laki-laki yang Tuhan pilih. Jadi Tuhan Yesus nggak bias gender. Karena sejak dari semula ada nabiah bukan? Iya. Jadi tidak hanya laki-laki yang Tuhan panggil. Sehingga para perempuan pun, walaupun dunia pada saat itu, budaya pada saat itu patriarki, Tuhan Yesus melakukan perlawanan. Bahwa perempuan pun adalah para murid utusan Tuhan yang dipakai sebagai kepanjangan tangan kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 12 murid, 70 murid, para perempuan dan murid-murid yang lain memang memiliki latar belakang yang beragam ya, yang berbeda-beda. Kita lebih kenal yang 12 ya saudara ya. Kalau yang 12 itu kan 10 nelayan. Itu betul-betul profesi yang sangat biasa saudara. Bahkan bisa dibilang dalam strata sosial Yahudi, orang Israel dalam budayanya mending tukang kayu daripada nelayan. Tukang kayu lebih terhormat saudara. Karena harus pandai berhitung, punya seni dan lain sebagainya. Jadi nelayan itu kelompok sosial yang jauh lebih rendah. Ya maaf nih, profesi yang lebih nggak penting kira-kira begitu saudara ya. Karena mereka bekerja lebih banyak pakai otot daripada pakai otak saudara ya. Asal mereka hafal angin barat, angin timur ya udah mereka bisa dapat ikan begitu saja. Dan itu setiap tahun rutin anginnya ya begitu-begitu, bulan segini anginnya begini, jam segini anginnya begitu ya begitu saja rutin. Jadi profesi yang lebih sederhana. Nah, 2 murid yang lainnya terkait dengan uang. Matius masa lalunya buruk banget ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa profesinya? Iya, pemungut cukai saudara ya. Betul-betul orang yang tercela Matius itu. Kalau Yudas nggak jelas pekerjaannya apa saudara. Hanya disebutkan dia bendahara. Entah bendahara apa, saya tidak tahu apa bendahara RT, saya juga tidak tahu. Tapi itulah yang dikerjakan Yudas. Dia seorang bendahara, begitu saja. Nah, Bapak Saudara sekalian, artinya para murid ini dari zero to hero. Ya kan? Dari nothing menjadi something. Dari orang-orang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena memang Tuhan Yesus ini jagonya merubah orang, saudara ya. Apalagi kalau kita kalau kita merespon perubahan itu, ya, merespon perubahan itu, maka akan semakin luar biasa. Karena Tuhan tidak hanya merubah, pasti Dia akan memperlengkapi orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah 70 murid. Ini memang tidak semasyhur, seterkenal 12 murid. Bahkan kalau Bapak Ibu meneliti bacaan kita tentang kisah 70 murid, hanya ditemukan di Lukas. Ya, Bapak Ibu nggak temukan bacaan itu di Matius, Markus, Yohanes, nggak ada. Hanya diceritakan di
Lukas. Apakah nggak penting? Mungkin bukan itu, saudara ya. Mungkin bukan alasannya, bukan itu. Karena Injil saling memperlengkapi. Nah, tujuannya itu. Yang tidak ada di sana muncul di sini, yang tidak ada di sini muncul di sana. Kalau keempat-empatnya mencatat, berarti memang itu sesuatu yang sangat perlu diperhatikan. Nah, kira-kira begitu, saudara ya. Jadi, memang 70 murid ini tidak seterkenal 12 murid. Kenapa, saudara? Karena hanya melakukan seperti di zaman sekarang itu tim advance itu loh, saudara ya. Tim advance. Jadi, memang semacam tim perintis gitu. Ya, seperti tim survei. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 1, mari kita perhatikan kembali bacaan kita. Saudara bisa melihatnya di layar. Lukas 10 ayat 1 dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, jadi seperti survei gitu, saudara ya. Sebelum Tuhan Yesus ke sana, tim 70 ini berangkat. Maka dikatakan kota di mana Tuhan ingin mengunjunginya. Ya. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, tim 70 ini dibagi sepasang-sepasang. Ya. Diutus sebagai tim, tidak sendiri-sendiri. Diutus sebagai tim, berdua-dua. Nah, ini menjadi renungan pertama yang penting untuk kita. Kenapa mesti berdua-dua? Kenapa tidak sendiri-sendiri? Jadi lebih banyak kan 70 tempat. Kalau ini kan enggak, saudara ya. Kalau berdua-berdua jadi lebih sedikit, saudara. Ya, alasannya sebetulnya lebih praktis aja Bapak Ibu ya. Seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jelasnya dikatakan di sana, dengan bekerja tim, tentu hasilnya menjadi lebih efektif. Saudara, dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12 tadi ada hal yang unik ya. Ada 2 kata yang jarang kita dengar, wahai dan dialahkan. Sebetulnya itu bahasa Indonesia, saudara, dan dua-duanya ada di kamus. Wahai itu ungkapan orang kaget. Wow, gitu kira-kira seperti itu. Dialahkan tuh dari kata Allah. Allah huruf kecil semua dengan L1. Bukan Tuhan, saudara ya. Artinya kalah, tewas, tumbang. Nah, jadi dialahkan tuh artinya dikalahkan itu. Oke, itu intermezzo saja, saudara. Karena ada 2 kata yang unik dalam Pengkhotbah pasal 4 itu. Nah, artinya Bapak Saudara sekalian, ketika diutus sebagai tim, mereka belajar adil, belajar mengalah. Selain itu, mereka bisa tolong-menolong. Dan yang utama, saudara, nah ini dia, ini yang utama. Mereka bisa saling menegur kalau ada yang berbuat salah. Ada yang mengawasi dalam mereka menjalankan tugas pelayanan itu. Nah, ini kan penting, saudara ya. Ada yang menegur, ada yang mengingatkan, kamu hamba Tuhan loh, kamu kepanjangan tangan Tuhan loh, kamu utusan Tuhan loh, kok gitu, dan seterusnya. Jadi bekerja sebagai tim itu tentu lebih baik. Ini hal pertama yang bisa kita renungkan sebagai murid Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara,
Walaupun dalam tugas-tugas yang singkat dan pendek, saudara, tapi jangan diremehkan. Nah, ini penting, saudara. Jangan meremehkan tugas pelayanan yang kelihatannya hanya singkat, hanya sederhana, saudara. Dalam ayat 3, kita kembali ke Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Waduh. Padahal kan hanya tugas survei, saudara. Tapi kok Tuhan Yesus mengingatkan begitu rupa? Kenapa, saudara? Ya, karena walaupun tugas singkat, iblis gak suka, saudara. Itu letak persoalannya. Iblis tidak suka ketika Tuhan Yesus diwartakan. Kebenaran diwartakan. Iblis akan menghambat walaupun sebuah upaya kecil sekalipun. Jadi hati-hati, saudara. Tugas pelayanan sesederhana apapun, berdoa. Jadi hati-hati, saudara. Dalam pekerjaan saudara, tugas-tugas sekecil apapun, doakan. Karena iblis tidak suka sebuah kebenaran diwartakan. Saudara, kenapa iblis digambarkan dengan singa dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8? Itu sebuah gambaran yang sangat tepat ya, saudara ya. Karena singa ini kan badannya besar, saudara. Sehingga kalau balapan lari dengan rusa, kijang, atau kancil pasti kalah. Kalau balapan lari. Makanya singa itu akan mengendap-endap mendekati sasarannya. Entah kijang, entah apa tadi itu rusa, sedekat mungkin. Nah, coba bayangkan. Bagaimana singa ini bisa dekat? Ya artinya kijang, rusa itu lengah, makanya bisa sangat dekat. Nah, sehingga serangan mendadak itulah, rusa kena, kijang kena. Tapi coba kalau dari jauh singa itu udah tergopoh-gopoh lari, pergi rusanya, nggak akan terkejar, saudara. Atau mereka startnya bareng misalnya gitu. Ya pasti kalah, karena memang singa ini pelari cepat, jadi cepat capek juga, saudara sekalian. Bahkan saya kalau melihat di acara-acara di TV itu, saudara, tentang bagaimana singa, harimau berburu, dari 10 serangan paling hanya 1 yang berhasil. Nah, jadi memang mereka betul-betul menunggu rusa, kijang lengah baru disergapnya. Nah, yang lebih penting untuk kita renungkan, kijang, rusa, ya, atau hewan buruan singa itu sangat-sangat lengah ketika di padang rumput yang hijau, ketika di air yang tenang, yang segar, yang dia bisa minum banyak, yang dia bisa makan banyak. Apa artinya, saudara? Hati-hati ketika saudara banyak berkat, ketika saudara berlimpah berkat, hati-hati, saudara, di situ bisa lengah. Ya, di situ saudara bisa sangat terlena dengan kenyamanan yang sedang saudara nikmati. Seperti kijang dan rusa di padang rumput yang hijau, di air yang tenang, yang dia bisa minum banyak, makan banyak. Hati-hati, ada singa mendekat yang siap menerkam saudara. Jadi jangan remehkan semua tugas pelayanan, semua pekerjaan dalam hidup saudara, doakan. Yang ketiga, apa yang bisa kita renungkan dari bacaan kita, dari tema menjadi muridnya? Fokus pada tugas, saudara. Fokus pada tugas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bacaan kita ini ada saran-saran yang unik, yang terdengar aneh, yang Tuhan Yesus katakan. Misalkan dalam ayat 4 dan 5. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, kok aneh sih dinasehatkan hal-hal yang semacam itu. Nah, saudara, sebetulnya ada penjelasannya. Kalau kita memahami, kita bisa menjadi mengerti, oh maksudnya itu toh. Kenapa nggak perlu bawa pundi-pundi?
Pundi-pundi itu maksudnya tempat uang, saudara. Jadi nggak perlu bawa uang. Kenapa nggak perlu bawa bekal? Kenapa nggak perlu bawa kasut cadangan? Mereka sudah pasti pakai. Kan ini tadi berbicara soal cadangan. Kenapa nggak perlu bawa kasut cadangan? Karena mereka kan sedang perjalanan pendek, saudara. Kan dari kota ke kota sebelum Tuhan Yesus datang, lalu tugas mereka selesai pulang. Jadi singkat sekali. Nah lalu kenapa nggak boleh juga bawa uang? Nggak boleh juga bawa bekal? Karena mereka dalam survei itu mencari saudara-saudara seiman yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Mencari saudara-saudara seiman yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Nah sehingga saudara, kalau mereka bawa bekal, mereka bawa uang, mereka bisa jajan. Tapi mereka nggak akan ketemu mana saudara, mana yang belum kenal, mana yang sudah kenal. Tapi kalau mereka nggak bawa, mereka bisa mengetok pintu setiap rumah. Dan kalau mereka bertemu dengan orang-orang percaya, pasti mereka diterima. Nah itu maksudnya saudara ya, jadi nggak perlu bawa bekal. Kalau lapar, minta, gitu maksudnya. Loh kok suruh minta-minta? Iya, bukan sekedar minta-minta seperti seorang pengemis, tidak saudara. Ini dalam rangka strategi. Sampai di mana atau seberapa banyak kota itu orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Dan terlebih lagi, bukan cuma mengenal, orang yang sudah mengaplikasikan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Sehingga ketika utusan Tuhan Yesus datang, mereka akan menyambutnya. Mereka akan menyediakan makanan, minuman, tumpangan, dan lain sebagainya. Berkat yang mereka nyatakan, para utusan nyatakan, akan diterima. Karena nggak semuanya menerima kalau saudara baca kan. Karena ada aja yang menolak begitu. Nah, selain itu Bapak saudara sekalian, yang menarik dan yang penting untuk kita pahami, dalam ayat 7 dan 8, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kesederhanaan. Ya, ugahari, rasa cukup. Nah, itu kan yang penting kan saudara ya. Dan kemampuan beradaptasi. Ya, kemampuan beradaptasi. Jadi apa yang diberi, makan. Kalau keluarga itu hanya punya ikan, makan. Dapat daging, puji Tuhan. Punya gandum, terima. Nggak punya, ya sudah. Jadi artinya saudara, para hamba-hamba Tuhan utusan ke-70 ini diajarkan untuk percaya bahwa Tuhan memelihara. Bahkan mereka diajarkan untuk mengerti bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak selalu roti gandum yang enak dan berisi daging seperti pizza. Tapi juga kadang-kadang ya hanya ikan atau buah-buahan. Jadi hidup begitu apa? Naik turun, naik turun, naik turun. Orang diajar untuk bisa menyesuaikan diri, beradaptasi. Jadi para murid ini pun diajarkan untuk fleksibel. Kemudian pandai berkomunikasi, memahami konteks bahwa yang mereka kunjungi tidak selalu orang yang kaya. Yang mereka kunjungi ada orang yang cukup, kurang, lebih, bermacam-macam orang. Nah mereka diajarkan untuk bisa berada di semua situasi seperti itu. Maka Tuhan Yesus menyarankan hal-hal itu. Jadi fokuslah pada tugasmu, bukan fokus pada apa yang bisa kamu terima. Itu penting. Jadi murid Tuhan Yesus, fokuslah pada tugasmu, bukan apa yang kamu terima. Jangan pusingkan apa yang kamu terima. Pasti kamu dipelihara. Makanya kalau kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang di luar pelayanan itu, maka kita tidak akan betah, tidak akan kuat, tidak akan sanggup menjalankan tugas-tugas pelayanan itu. Tapi ketika kita bisa seperti ke-70 murid ini, aman, susah. Pasti pelayanan berjalan terus. Fokuslah pada tugas. Selesai, pasti berkat itu tersedia. Biarkan Tuhan yang mengaturnya. Yang terakhir, Bapak Saudara sekalian, yang keempat, Saudara perhatikan ayat 9.
Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, ini menarik, saudara. Artinya Tuhan sedang mengajarkan berikan pelayanan holistik. Sembuhkanlah yang sakit. Ini kan terkait fisik, jasmani. Tapi tidak hanya itu. Tuhan Yesus juga mengatakan, katakan kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ini soal rohani, soal sorga. Bapak Ibu, ini sangat khas dari ajaran Tuhan Yesus. Ini sangat khas dari pelayanan Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lapar diberi makan. Itu berarti aspek jasmani, fisiknya. Jadi pelayanan holistik itu tidak cuma bicara soal sorga, soal keselamatan, tapi juga soal jasmaninya, soal fisiknya. Bukan cuma itu, saudara. Kalau Bapak Ibu ingat cerita tentang Sakius yang cebol itu, dia adalah pemungut cukai yang dibenci oleh semua orang. Tuhan memulihkan kehidupan sosialnya, relasinya, hubungannya dengan orang lain dipulihkan. Kalau Bapak Ibu ingat cerita tentang perempuan Samaria yang baik hati itu, yang mencari air, kenapa siang hari? Karena dia menghindari bertemu orang. Kenapa? Karena suaminya sudah banyak, dan sekarang yang tinggal bersama dia adalah laki-laki yang belum menikah dengan dia. Jadi dia menghindari bertemu orang. Banyak orang membenci dia, ini perempuan-perempuan gak bener nih, makanya nimbanya siang hari. Padahal siang hari itu air hampir gak ada, saudara. Ya, orang Yahudi itu, orang Ibrani, orang Israel, kalau menimba itu pagi. Semalam didiamkan, pagi airnya banyak ditimba. Lalu satu siang didiamkan, nanti sore ditimba lagi. Siang nggak ada orang nimba, airnya belum ada. Tapi biar nggak ketemu orang, perempuan ini datang. Ketemu Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dia pergi ke kota. Semua orang dikasih tahu tentang Yesus. Kehidupan sosialnya dipulihkan. Fisik dilayani, psikis dilayani, sosialnya dilayani, rohaninya dilayani. Psikisnya bagaimana, saudara? Orang yang kerasukan di Gerasa, dia sembuhkan. Jadi artinya pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan adalah pelayanan holistik. Para murid pun diminta untuk mampu melakukan pelayanan seperti itu. Tidak saja hanya soal rohani, tapi berfokus kepada apa yang orang itu butuhkan. 4 hal yang penting yang bisa kita renungkan hari ini, saudara. Jadi layanilah sebagai tim, bekerja sama dengan pelayan-pelayan yang lain. Dan terus waspada, karena pekerjaan Tuhan sekecil apapun, iblis tidak suka. Dan yang ketiga, mari fokus pada panggilan pelayanan kita. Jangan peduli siapa yang dapat pujian, tapi fokuslah melayani untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, berikan pelayanan holistik, saudara. Tidak saja soal sorga, tapi soal jasmani, soal psikologis, kebutuhan jiwa, dan juga kehidupan sosial. Seperti itulah bagaimana para murid menjalankan tugas panggilannya. Seperti itulah menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Kita bersaat hening sejenak. Mari saudara kita satu dalam doa. Untuk pertama sekali kami hendak mendukung doa bagi saudara kami yang mengalami sakit, yang membutuhkan pertolongan dan kekuatan-Mu, karena mereka yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati, Tuhan jamah dan pulihkan Oma Evi, Ibu Ismara Siombing, Bapak dan Ibu Juhri, Bapak Katamsi,
Saudara Boni Saragi, Pak Yakub Purwanto, Ibu Tini Soeharto, Ibu Beauty, Pendeta Toto Subianto, dan saudara kami lain yang tidak kami sebutkan. Beri kesabaran dan pulihkan. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga besar Bapak Budi Hawi dan Ibu Uke, serta Pak Heru Setiawan, di mana ibunda mereka telah Engkau panggil pulang. Dalam kedukaan Tuhan berikan penghiburan, beri kesabaran kepada seluruh anggota keluarga. Dan berkati agar pada saatnya nanti pulang kembali ke tempat masing-masing, ke Jakarta khususnya, selalu Engkau lindungi perjalanan keluarga ini dan tidak kurang satu apapun. Kami berdoa untuk anak-anak kami, sekolah mereka, studi mereka, Tuhan berkati, khususnya yang mencari jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Biaya yang dibutuhkan, kiranya Engkau sediakan, dan anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang terbaik. Juga keluarga kami, Tuhan berkatilah, rumah tangga kami berkatilah, khususnya keadaan ekonomi kami, agar kami diberi kesabaran, diberi kekuatan, diberi ketangguhan dalam menghadapi keadaan ekonomi yang sulit ini. Dan krisis yang kami hadapi kiranya segera lalu, dan Engkau memberi kami kreativitas inovatif, agar dapat bertahan dalam kondisi yang sulit ini, dan mendapatkan berkat-berkat-Mu dengan cara-Mu saja. Secara khusus kami berdoa untuk pelayanan kami, berkati gereja-Mu ini agar terus menjadi kepanjangan tangan kasih-Mu. Pelayanan-pelayanan kasih kami, diakonia kami tetap berjalan, pelayanan persekutuan, ibadah, pengajaran terus berjalan dengan baik, dan memberkati sebanyak-banyaknya umat-Mu, jemaat-Mu. Secara khusus juga panitia pembangunan Tuhan berkati, agar dalam proses pembangunan fisik yang sudah hampir selesai ini dapat menjadi berkat bagi kami, karena kami mendapatkan ruang-ruang yang semakin banyak, sehingga pada saatnya nanti kami boleh datang ke gereja dan beraktivitas, menikmati segala fasilitas yang Engkau sediakan. Teristimewa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan berkatilah pemimpin kami khususnya, agar bekerja dengan sebaik-baiknya, penuh dengan tanggung jawab, dan menyelesaikan setiap perkara dengan takut akan Tuhan. Dan mereka mendedikasikan diri mereka dengan penuh tanggung jawab besar untuk menyelesaikan setiap pekerjaan mereka. Inilah sebagian doa kami, permohonan kami, pengharapan kami, yang ingin kami sempurnakan di dalam doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat terkasih di dalam Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Dan dengan tegak kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing hendaklah menyatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati,
dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan sebagai dasar persembahan kita terambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Berdasarkan ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikannya. Selain itu, persembahan saudara adalah dukungan terhadap gereja Tuhan dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Sambil mengiringi persembahan kita, maka kita akan mengangkat pujian Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari Bapak Ibu, kita mengungkapkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, inilah persembahan kami, karena kami merasa begitu besar akan kebaikan-Mu. Sungguh luar biasa semua yang kami rasakan. Kehidupan kami yang Engkau lengkapi dengan berkat-berkat, dengan perlindungan, dengan kasih sayang yang daripada Engkau saja. Sesungguhnya semuanya itu tidak sebanding dengan apa yang kami berikan sebagai ungkapan syukur pada saat ini. Tapi inilah Tuhan persembahan kami yang kami sampaikan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini boleh menjadi dukungan bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam GKI Bintaro. Inilah persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Dan inilah doa ungkapan syukur kami, Tuhan Sang Sumber berkat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian pengutusan kita yang terambil dari PKJ 170.
8 ayat 1 sampai 2, Allah mengutus. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku kelak berakhir pula deritaku, mau ditaklukkan hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara, lanjutkanlah kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.